Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, dan selamat pagi bapak ibu guru semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Puri dalam pembelajaran online. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tetap mengikuti video pembelajaran online bersama Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa isi daftar hadir dan siapkan buku siswa dan alat tulisnya ya. Simak baik-baik. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang materi IPA dan Bahasa Indonesia KD 3.1. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dan dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Anak-anak, simak baik-baik gambar yang ada di layar. Kemudian, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Ya, bersepeda dan mengendarai motor. Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Tentu saja bersepeda. Yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar. Semua aktivitas manusia dipengaruhi oleh organ gerak manusia. Sekarang kita simak teks bacaan berikut ini. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. "Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak?" sapa Benny ramah. "Selamat pagi Benny." "Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada," jawab Pak Anto. "Bolehkah saya membantu Pak?" pinta Benny. "Oh tentu saja boleh, kebetulan sekali. Ada suatu karyawan Bapak yang sedang sakit, jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini," jawab Pak Anto. Demikian cerita Benny yang bersepeda menyusuri kebun.
Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang cara menentukan ide pokok? Nah, kali ini Ibu punya teks bacaan yang Ibu ambil dari buku siswa kelas 5. Judulnya Bersepeda. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Ibu bacakan ceritanya. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Nah, anak-anak, dapatkah kalian menentukan pokok pikiran dari paragraf tersebut? Ibu ambil contoh untuk paragraf pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Anak-anak,
Yang manakah ide pokok dari paragraf tersebut? Ya, ide pokok dari paragraf tersebut adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ide pokok ini ada pada kalimat utama di awal paragraf. Berarti disebut paragraf apa anak-anak? Betul sekali, disebut paragraf deduktif. Sekarang kalian bisa mengerjakan buku siswa halaman 60. Kalian kerjakan sampai paragraf 7 ya. Anak-anak, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu salah satu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia adalah dengan bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes dan mengurangi stres. Demikian pembelajaran hari ini. Sekarang kalian buka buku siswa halaman 61. Kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.